sehingga kita bisa berinteraksi dengan anak didik sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Yang terakhir adalah teknik operasional. Di sini berhubungan dengan prosedur, metode pembelajaran yang kita buat, sehingga di pembelajaran yang kita rencanakan, kita laksanakan bisa sesuai dengan harapan. Nah, ini sekilas merefresh ya Bapak Ibu, nggak apa-apa ya. Kemarin sudah disampaikan oleh pemateri awal, ada kesiapan belajar, minat murid, profil murid. Ini yang harus kita pahami betul-betul ketika kita akan merencanakan pembelajaran di kelas dan akhirnya nanti pelaksanaan dan akhirnya menyusun asesmen yang tepat sehingga bisa mengukur pemahaman siswa-siswa kita. Nah, strateginya kemarin ada 3 diferensiasi yang bisa dipakai: diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Ini boleh dipakai salah satunya atau salah duanya atau ketiga-tiganya, tapi tidak harus ketiga-tiganya. Ini disesuaikan dengan karakteristik materi dan karakteristik murid yang sudah kita awali dengan adanya diagnostik awal. Ini bisa ketika menggunakan diferensiasi konten itu apa yang harus kita lakukan, memberikan bacaan yang berbeda, topik materi yang berbeda, kemudian diferensiasi prosesnya juga cara pengajaran, cara mengeksplorasi, tingkat dukungan, tantangannya, kemudian diferensiasi produk ada pentas, video, poster, dan macam-macamnya. Nah, saya pengen Bapak Ibu Guru menulis di chat ya. Dulu ketika kita jadi murid, apa yang Bapak Ibu Guru dapatkan atau kerjakan setelah pembelajaran? Nah, kira-kira apa ya yang didapatkan Bapak Ibu setelah akhir pembelajaran ketika masih belajar baik di TK, SD, SMP, SMA? Mohon tolong ditulis di chat Bapak Ibu. Kira-kira apa ya yang didapatkan oleh Bapak Ibu Guru? Pasti ada yang, ketika selesai pembelajaran kita dapat ada pengumuman untuk ulangan, untuk evaluasi. Nah, ketika ada kata-kata itu, kita akan merasa galau, merasa tertantang, wah besok bisa apa enggak, saya belum belajar dan macam-macamnya. Itu mungkin yang dirasakan ya. Ada tugas, diberi tugas mengerjakan soal latihan, pengetahuan, ilmu, ulangan, latihan. Nah, ini zaman-zaman dulu kita sekolah memang itu yang diberikan. Asesmen konten ya, tentang hanya dengan pemahaman materi yang kita sampaikan, banyak tugas, meringkas. Ini biasanya ada guru-guru yang zaman dulu memang diberikan dengan ceramah, diskusi jarang, tidak pakai aplikasi permainan game, hanya memberi materi dengan cara ceramah, kemudian ada tugas ulangan. Terima kasih yang sudah. Ada yang memberi PR juga ya, penilaian. Ini memang kita rasakan bersama-sama ketika zaman-zaman dulu kita sekolah ya. Itu mungkin Bapak. Nah, ketika sekarang dituntut kita sebagai pendidik harus mampu menguasai segala sesuatu yang memang berhubungan dengan untuk memfasilitasi kebutuhan siswa, termasuk dari pembelajarannya yang kemarin harus berdiferensiasi, harus bisa menampilkan metode media, strategi yang berbeda-beda ketika anaknya uniknya berbeda-beda, dan kemudian asesmennya nanti bagaimana yang harus kita laksanakan supaya pemahaman ini bisa dipahami oleh semua murid. Kita lanjut. Nah, malam ini kita akan coba untuk mengupas tuntas tentang asesmen ya. Pertama adalah tentang apa itu asesmen. Asesmen di sini adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui perkembangan dan pencapaian hasil belajar. Jadi apa yang kita berikan di pembelajaran, sudahkah diterima informasi yang kita berikan, sampai seberapa jauh mereka memahaminya, ini diukur dengan adanya asesmen. Proses pengumpulan dan pengolahan informasi dalam asesmen menggunakan instrumen yang disesuaikan dengan kebutuhan guru agar dapat menggambarkan profil dan kemampuan menyeluruh dari murid. Ini dimaksud ketika kita mengajarkan sesuatu materi, saya pengen memahamkan ini dengan menilai kemampuan ini dengan teknik apa. Nanti saya akan ukur dengan instrumen apa. Ini sudah dipersiapkan di awal ketika kita merencanakan pembelajaran atau membuat
perencanaan pembelajaran atau modul ajar. Sudah ada gambaran di sana. Dan jangan lupa Bapak Ibu Guru, ketika kita mengajarkan di intrakurikuler, di pembelajaran intra, kita memang wajib memahamkan, memasukkan profil pelajar Pancasila yang ada 6 itu ya, beriman, bertakwa, benar, kritis, mandiri, gotong royong. Tapi ketika satu pembelajaran satu hari tidak harus ke-6-6-nya. Boleh Bapak Ibu memasukkan karakter berapa sesuai dengan karakteristik materinya yang mau dipahamkan di situ yang mana. Bapak Ibu, untuk apa toh asesmen itu dilakukan? Ini hasil asesmen itu kita ukur untuk apa? Nah, hasil asesmen yang kita capai ini adalah digunakan untuk sebagai dasar oleh guru untuk memfasilitasi, menyusun, dan mengevaluasi program pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik murid. Pengembangan ruang lingkup dari hasil asesmen ini bisa dilihat dari apa saja ketika anak ini kok sudah menguasai dan berhasil untuk kita ukur asesmen. Yang pertama adalah aspek kognitifnya. Pasti akan ada perubahan dari belum paham menjadi paham. Ya, sehingga bisa dari ini anak bisa mengembangkan pengetahuannya dari sederhana ke kompleks. Itu kita bisa lihat di sana, kita ukur dengan asesmen. Kemudian yang kedua, perkembangan sosial. Perkembangan sosial ini adalah kemampuan anak untuk berinteraksi dengan orang lain dalam situasi tertentu, bisa berkomunikasi, bisa tidak punya rasa minder. Nah, di sini bisa dilihat ada perkembangan, kan ada biasanya satu atau beberapa anak yang memang introvert. Nah, ini wajib dari hasil asesmen ini bisa dilihat sebabnya apa, kemudian solusinya bagaimana agar anak ini bisa berkomunikasi. Kemudian yang berikutnya adalah perkembangan emosi. Ini adalah kemampuan mengekspresikan perasaan berupa gembira, marah, sedih, berani. Nah, ketika mereka sudah belajar dengan kegiatan yang kita berikan, ada perubahan sikap di sana, bisa mengekspresikan rasa-rasa emosi yang mereka bisa luapkan. Ini bisa dilaksanakan di awal atau di akhir pembelajaran Bapak Ibu untuk mengetahuinya. Kita bisa ada semacam emoticon perasaan ketika awal pembelajaran bisa kita berikan ke anak. Setiap datang pagi-pagi ambil satu emoticon yang sesuai dengan perasaan anak ketika datang. Nanti ada yang mengambil sedih, kemudian emoticon kecewa, ada yang mengambil senang, tersenyum. Nah, ini kita bisa luangkan beberapa waktu untuk memberikan kesempatan kepada beberapa anak untuk mengungkapkan perasaannya yang diambil sesuai gambar. Oh, kok ada yang mengambil gambar yang gembira sekali? Ditanya, kenapa bisa mengambil gambar emoticon yang gembira? Ini anak bisa cerita, oh ini bapak saya baru datang Bu, saya hari ini diberi saku banyak, dan bla 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 bla. Dia bisa menceritakan apa yang dialami. Kok ada yang ambil sedih? Tadi malam saya nggak ngerjakan tugas Bu karena ada bla 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 bla, bisa cerita. Ini juga akan meningkatkan literasi anak, akan meningkatkan kemampuan berkomunikasi dari sedikit demi sedikit, tapi itu sepagi itu tidak semuanya, kita ambil beberapa untuk besoknya lagi. Ini juga bisa diberikan ketika akhir pembelajaran untuk refleksi. Apa yang sudah didapat pada hari ini? Apa perasaan anak-anak? Senangkah, kecewakah, atau takutkah? Kenapa kecewa, kenapa senang? Yang kecewa, Bu, saya belum paham untuk pembelajaran hari ini. Bu, kalau yang senang, oh saya sudah paham sekali apa yang diberikan hari ini. Nah, ini bisa untuk refleksi guru. Asesmen ini diberikan bisa untuk refleksi guru, umpan balik guru. Oh, ternyata pembelajaran yang saya berikan hari ini sudah dicerna, dipahami oleh murid di sebagian besar. Oh, ada yang memang ada kesulitan di sana, nantinya kita akan cari solusi untuk di pembelajaran berikutnya. Kemudian perkembangan motorik, ini juga dari mereka bisa melempar bola, menangkap bola dari jalan ke lari ke macam-macam. Biasanya kalau motorik itu lebih banyak di PJOK, dan di mapel lain juga ada untuk perkembangan motorik ini, gerak kasar maupun gerak halus untuk keseimbangan anak. Ini juga perlu kita lihat dari hasil asesmen yang kita berikan. Nah, ini yang bisa prinsip dari asesmen perlu dipahami oleh Bapak Ibu juga ketika kita akan merancang asesmen yang baik, efektif, itu yang bagaimana.
ini harus paham prinsip asesmen yang berkaitan dengan prinsip pembelajaran. Asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran, menyediakan informasi sebagai umpan balik untuk guru, peserta didik, dan orang tua. Jadi kita laksanakan asesmen ini untuk mengukur apa yang ketercapaian pemahaman apa yang kita berikan selama pembelajaran. Kemudian asesmen perlu dirancang dan dilakukan sesuai dengan tujuan. Sekali lagi Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia, ketika kita merancang asesmen harus sesuai dengan tujuan awal yang kita rancang. Dan nanti standarisasinya adalah KKTP yang kita buat. Baru kita membuat asesmen yang sesuai dengan tujuan awal kita yang kita rancang. Kemudian asesmen dirancang secara adil, valid, dan dapat dipercaya. Ini memberikan informasi yang kaya bagi guru, peserta didik, maupun orang tua tentang kemajuan pencapaian pembelajaran. Dan untuk memberikan keputusan berikutnya, ini sudah harus lanjut atau perlu intervensi atau solusi yang lain. Gitu. Kemudian asesmen ini sebaiknya berbagai bentuk, tidak hanya satu, misalnya hanya soal tadi seperti yang saya tanyakan ketika kita sekolah, hanya berupa penilaian, hanya tugas, hanya beri PR. Nah, diharapkan di kegiatan ini di Kurikulum Merdeka, asesmen ini berupa tugas, instrumen, dan teknik yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditargetkan. Dan juga jangan lupa dengan karakteristik materi dan karakteristik siswa. Sehingga apa yang kita berikan akan sesuai dengan apa yang kita targetkan. Kemudian yang berikutnya adalah laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif. Jadi bisa memberikan informasi yang bermanfaat bagi peserta didik, orang tua, dan data berguna bagi penjaminan dan mutu pembelajaran di sekolah kita. Ini adalah yang prinsip-prinsip yang perlu dipahamkan.